Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bersama saya Jackson Bano dan rekan saya Iin Nakmova. Hari ini kami akan memandu dialog interaktif tentang profil Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Ibu Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya sebagai narasumber kita. Sebelum kita berdialog, saya akan memperkenalkan narasumber. Yang pertama ada Ibu Rudiana Laskodat SSI APPNM sebagai Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua, Bapak Dr. Randus Kanisius HMAO sebagai Sekretaris. Selanjutnya, Ibu Amelia Penitela sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 1. Selanjutnya ada Bapak Frederick Christian Benuno STMH sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 2. Bapak Stefanus F. Hala STMM sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 3. Ibu Eni C. Dapamerah SOS MM sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 4. Selanjutnya saya akan memperkenalkan para kepala sub bagian. Yang pertama, Ibu Aplonia Yanembuik SE sebagai Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi. Yang kedua, Bapak Lukas Likus Said SP MSC sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan. Dan yang ketiga, Bapak Esau KM Ledo SE MacDev sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. Demikian perkenalan awal kita dengan jajaran Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Selanjutnya, di samping saya sudah hadir Ibu Rudiana Laskodat sebagai Inspektur. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Di tengah pandemi ini, saya lihat Ibu bersemangat sekali. Puji Tuhan, baik dan masih tetap semangat karena perlu diingat semangat yang baik akan membawa energi positif dan tentunya akan berpengaruh pada peningkatan imun tubuh. Luar biasa sekali. Pertama-tama, apa bisa Ibu menyampaikan apa visi, misi, dan tugas pokok Inspektorat Daerah Provinsi NTT itu sendiri? Baik, yang pertama saya akan menyampaikan dulu bahwa visi dan misi ini adalah visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode tahun 2018-2023 yang mana harus diikuti oleh semua perangkat daerah lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Visinya adalah NTT bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan misi yang pertama, wujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil. Yang kedua, membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional atau Ring of Beauty. Yang ketiga, meningkatkan kesediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir, mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Moto dari Inspektorat itu sendiri apa itu? Moto dari Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah profesional, terpercaya, bersinergi dalam pembinaan dan pengawasan. Terima kasih Bu atas informasi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Dr. Randus Kanisius HMAO MSI sebagai Sekretaris. Selamat pagi Bapak Sekretaris. Selamat pagi. Apa kabar Bapak hari ini? Luar biasa, kabar baik. Baik. Bapak Sekretaris, apa yang menjadi dasar pembentukan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan apa fungsi dari inspektorat tersebut? Baik. Dasar pembentukan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019.
Terkait fungsi ada 6. Yang pertama, merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui review, audit, evaluasi, dan pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya, misalnya asistensi. Selanjutnya, melakukan pengawasan untuk tujuan tertentu atas dasar penugasan gubernur. Yang keempat, penyusunan laporan hasil pengawasan. Yang kelima adalah penyelesaian laporan hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan yang terakhir adalah pelaksanaan fungsi dan tugas yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan fungsi tugasnya. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris. Selanjutnya Bapak bisa gambarkan tentang struktur organisasi dari Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara visual antara jabatan yang satu ke jabatan yang lain akan dihubungkan dengan garis komando atau perintah, kemudian garis koordinasi atau kerjasama. Terkait itu, ketika kita melihat di gambar ada inspektur itu paling atas dan akan membawahi atau terbaca sekretariat atau sekretaris, dan sekretaris membawahi 3 subbagian. Yang pertama adalah subbagian program data dan evaluasi, kemudian subbagian keuangan, dan subbagian kepegawaian dan umum. Kemudian yang saya katakan tadi mengenai garis komando atau perintah, itu inspektur terhadap atau secara vertikal ada 4 inspektur pembantu wilayah. Yaitu yang pertama, inspektur pembantu wilayah 1, inspektur pembantu wilayah 2, inspektur pembantu wilayah 3, dan inspektur pembantu wilayah 4. Dan sekaligus dilekatkan atau di bawahnya terdapat jabatan fungsional. Baik itu jabatan fungsional tertentu, auditor maupun PDUPD, dan jabatan fungsional umum. Demikian. Baik, terima kasih untuk informasi yang tadi Bapak sudah sampaikan. Selanjutnya, Ibu Aplonia Yanem Buik SE sebagai Kepala Subbagian Program Data dan Evaluasi. Selamat pagi Ibu, apa kabar Ibu? Selamat pagi, kabar baik. Baik, Bu Yanem, apa saja program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2019 dan 2020? Baik. Jadi untuk tahun 2019 terdapat 4 program, yaitu 1 program perusahaan dan 3 program non-perusahaan, yang terdiri dari program peningkatan sistem pengawasan internal dengan 2 program kegiatan, program pelayanan administrasi perkantoran dengan 15 kegiatan, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan 5 kegiatan, dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 kegiatan. Selanjutnya untuk tahun 2020 masih dengan program kegiatan yang sama yang akan dijelaskan, yaitu bahwa program urusan yaitu program peningkatan sistem pengawasan internal dengan 5 kegiatan, sedangkan program non urusan terdiri dari program pelayanan administrasi perkantoran dengan 15 kegiatan, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7 kegiatan, dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2 kegiatan. Selanjutnya Ibu Yani, tahun ini Ibu sudah purna tugas ya Bu ya? Bisa Ibu informasikan berapa lama Ibu mengabdi sebagai ASN dan tanggal berapa akan purna tugas? Baik, saya mengabdi sejak tahun 1987
sudah 33 tahun kerja. Dan saya purna bakti terhitung mulai bulan Mei 2020. Baik, terima kasih Bu Yani untuk informasinya. Selanjutnya Pak Seksan, silakan. Saya akan melanjutkan pertanyaan ke Bapak Lukas Liko Said selaku Kepala Subbagian Keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Apa kabar Pak Lukas? Terima kasih, Pak Jackson. Kabar baik. Baik Bapak. Berapa besar anggaran dan realisasi untuk tahun 2019 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT? Baik, Pak Jackson. Sesuai Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020, maka anggaran pengawasan untuk provinsi dikategorikan ada 3, yaitu untuk APBD minimal atau di bawah 4 triliun, itu anggaran pengawasannya sebesar 0,9%. Yang berikut APBD 4-10 triliun, anggaran pengawasannya 0,6%. Yang berikut APBD di atas 10 triliun, anggaran pengawasannya 0,6%. Untuk ke APBD Provinsi NTT di tahun 2020 ini sebesar 5 triliun. Oleh karena itu, Inspektorat Provinsi mendapat alokasi anggaran pengawasan minimal 0,6%. Inspektorat Provinsi Daerah Nusa Tenggara Timur selama ini memperoleh anggaran sesuai dengan yang kategori kedua tadi, yaitu antara 4-10 triliun atau 0,6%. Untuk tahun 2019 kita mendapat alokasi anggaran sebesar 21.134.640.000 rupiah. Dari alokasi anggaran ini untuk belanja tidak langsung sebesar 9.352.464.000 rupiah. Sedangkan belanja langsung sebesar 11.782.176.000 rupiah dengan realisasi sebesar 94,99% atau 11.192.329.155 rupiah. Bolehkah kami mendapat informasi juga untuk alokasi anggaran dan realisasinya pada tahun 2020? Boleh. Tahun anggaran 2020, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan anggaran sebesar 41.499.499.050 rupiah. Dari anggaran tersebut, untuk belanja tidak langsung sebesar 11.706.130.000 rupiah dan belanja langsungnya sebesar 29.954.360.050 rupiah. Dengan realisasi sampai saat ini sebesar 20,12% atau 6.027.510.750 rupiah. Nah, belanja langsung ini untuk membiayai 29 kegiatan dari 4 program. Terima kasih Pak Lukas atas informasinya terkait keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Selanjutnya kita akan berdialog dengan Bapak Esau KM Ledo SN Megder. Beliau sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Kabar baik Ibu. Saya ingin Bapak memberikan gambaran terkait sumber daya manusia di Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 100 orang, terdiri dari 93 orang aparatur sipil negara dan 7 orang tenaga kontrak. Dari 100 orang juga terdiri dari 70 orang pegawai laki-laki dan 30 orang pegawai perempuan. Untuk pejabat yang ada pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 9 pejabat struktural,
40 pejabat auditor, 14 pejabat P2 UPD, dan 30 orang fungsional umum. Dari latar belakang pendidikan terdapat pasca sarjana atau S2 32 orang, berpendidikan sarjana S1 45 orang, berpendidikan sarjana muda atau D3 7 orang, yang berpendidikan SMA 9 orang. Baik, terima kasih Bapak Esau. Selanjutnya kita akan berdialog dengan Ibu Amelia Penitela, aku Inspektur Pembantu Wilayah 1. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya? Baik, apa saja tugas pokok Anda sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 1? Jadi, tugas pokok Inspektur Pembantu Wilayah 1 adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di Satuan Kerja Perangkat Daerah tingkat provinsi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Baik Ibu, selain tugas pokok yang sudah Ibu sebutkan tadi, apa yang menjadi kegiatan yang harus dijalankan oleh Ibu selama Iban 1? Kegiatan-kegiatan yang ditangani pada Iban Wilayah 1 antara lain review laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, biasa disebut review LPPD, review laporan kinerja instansi pemerintah atau LKIP, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, dan yang terakhir pemeriksaan manajemen bantuan sekolah yang lebih dikenal dengan BOS untuk SMK, SMA, dan SMP. Terima kasih Ibu Irban untuk informasinya. Selanjutnya silakan Pak Jackson. Baik Ibu, kita akan ke Pak Freddy Christian Benono. Apa kabar Pak Edi? Baik, Pak Jackson. Baik Pak Edi. Apa saja yang menjadi tugas pokok pada Inspektur Pembantu Wilayah 2? Tugas pokok Inspektur Pembantu Wilayah 2 adalah melaksanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan pengawasan untuk semua urusan pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagakeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sika, Kabupaten Flores Timur, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Baik Bapak Edi, sesuai dengan tugas pokok yang Pak Edi sudah jelaskan sebelumnya, apa saja yang menjadi kegiatan yang ditangani oleh Inspektur Pembantu Wilayah 2? Baik, Pak Jackson. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Inspektur Pembantu Wilayah 2 adalah survei penilaian integritas, monitoring dan evaluasi dana desa, sistem manajemen mutu ISO 9001-2015, pemeriksaan terhadap pengelolaan pendapatan. Yang berikut, review terhadap rencana kerja dan anggaran, dan yang terakhir, review terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Baik, terima kasih Pak Edi. Selanjutnya kita akan ke Bapak Stefanus Salam. Apa kabar Pak Stefanus? Puji Tuhan, kabar baik, Jackson. Baik Pak Stefanus. Apa saja yang menjadi tugas pokok yang terdapat pada Inspektur Pembantu Wilayah 3? Baik, Pak Jackson. Tugas pokok Inspektur Pembantu Wilayah 3 yaitu merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi segala program urusan pemerintahan seluruh kabupaten, yaitu di Kabupaten Kota, Kabupaten Kupang,
Kabupaten TTS, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Melaka, Kabupaten Rotendao, dan Kabupaten Saburai Jua sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Baik, Pak. Sesuai dengan tugas pokok yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, apa saja kegiatan yang ada pada Inspektur Pembantu Wilayah 3? Ya, Pak Jackson. Kegiatan yang ditangani Inspektur Pembantu Wilayah 3, yang pertama provinsi audit, yang kedua monitoring dan evaluasi paket strategis, yang ketiga adalah review dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan yang keempat kegiatan Satgas Sabar Pungli. Terima kasih, Pak Stel. Baik, selanjutnya kita akan berdialog bersama narasumber kita yang terakhir. Ada Ibu Eni Cenda Pamerah, SOS MM, beliau sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 4. Selamat pagi Ibu Eni, apa kabarnya Bu? Selamat pagi Ibu In, puji Tuhan kabar baik. Baik Ibu Eni, apa yang menjadi tugas pokok Ibu sebagai Irban 4? Baik Ibu In, tugas pokok sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 4 pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di kabupaten, yaitu meliputi Kabupaten Alor, Lembata, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selain tugas pokok yang sudah Ibu sebutkan tadi, apa saja kegiatan yang ditangani oleh Ibu? Baik Ibu In, adapun kegiatan-kegiatan yang ditangani oleh Inspektur Pembantu Wilayah 4 antara lain monitoring pencegahan korupsi dan ada penyampaian laporan harta kekayaan pegawai negeri dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara. Ketiga, penanganan laporan gratifikasi serta peningkatan kapabilitas hakim. Baik, terima kasih Bu Eni untuk informasinya. Ibu Inspektur, apa pesan Ibu untuk mencegah penyebaran COVID-19? Bagi masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur dan juga di seluruh Indonesia, sebagai pemerintah, kami menghimbau untuk pemutusan rantai penyebaran virus COVID-19. Yang pertama, tinggal di rumah, social dan physical distancing, selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir, selalu berjemur setiap hari selama 15 menit, berolahraga dengan rutin dan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan pastinya kita semua harus berdoa agar masalah COVID-19 cepat berlalu dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Provinsi tercinta Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Ibu Inspektur untuk pesan yang sudah disampaikan. Demikian dialog kami bersama Ibu Inspektur dan jajarannya. Saya, Iin Nagova, dan rekan saya, Jackson Bano, mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia hadir di sini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan membuat kita mengenal lebih dekat tentang Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan bersama NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.